Oke guys, welcome back to Auto Red Bikes bersama dengan gue Fahmi, dan kali ini di sebelah gue udah ada VinFast VF7. Ini adalah mobil terbesar dan termahal VinFast yang dijual di Indonesia saat ini. Ini sebenarnya adalah SUV coupe kayak VF6, tapi dia atapnya nggak selandai itu gitu loh. Atapnya pendek ya, bukan nggak kayak SUV pada umumnya. Ya namanya juga coupe kan lebih landai gitu. Mobil ini digarap oleh Torino Design dari Italia, jadi bentuknya nggak kayak mobil-mobil Tiongkok gitu. Ya emang bukan sih, tapi ingat ya, ini mobil asal Vietnam, bukan mobil Tiongkok ya. Pasti banyak yang kecelek nih. Ngomong-ngomong soal dimensi, mobil ini panjangnya sekitar 4,6 meter, tingginya 1,6, dan lebarnya sekitar 1,8 meter. Kurang lebih mirip sama SUV compact kayak Omoda gitu kali ya. Cuman dia ini lebih pendek gitu. Nah, sekarang kita lihat di bagian depan. Kalau di VinFast pada umumnya kan kayak VF E34 atau VF3 gitu kan. Dia kan ininya cuma kayak chrome, ini dia lampu beneran kayak di RL gitu ya. Jadi kalau malam dia beneran nyala gitu. Sama untuk lampunya sendiri dia di bawah, dia di sini ada proyektornya kiri kanan. Dan khas mobil-mobil kayak mobil-mobil Amerika gitu, dia di sini ada side markernya di sisi kiri sama kanan. Next, ke samping dia pakai ban berukuran 245 50 R19. Tapi sayangnya ini single tone ya, kalau dibikin dual tone pasti lebih bagus lagi. Kemudian dia claddingnya di sini dia warna body. Ini dia warnanya bukan two-tone ya, tapi hitam sama merahnya agak mendominasi. Mungkin ada kombinasi lain dari VinFast-nya, gue nggak tahu. Nah, yang unik adalah pembukaan handle pintunya. Kalau model Flash biasanya kan kita tekan di ujung sini kan. Kalau ini enggak, ini di ujung belakang. Baru dibuka. Perlu pembiasaan memang. Sementara balik ke samping, kalau mobil-mobil kan biasanya dikelilingin kayak aksen chrome gitu di sekitar jendelanya. Kalau ini enggak, dia kayak ada aksen hitam terus sampai ke belakang. Ya, untuk di atasnya ini, varian ini kebetulan nggak ada sunroofnya, terus dia ada cakvin antena. Lanjut ke belakang, dia ada spoiler, warnanya dia pokoknya agak menjauh ke belakang gitu. Kaca belakangnya nggak gede-gede banget, khas coupe. Dan ini dia ada wiper belakang yang tersembunyi di balik spoilernya ini. Jadi kelihatannya malah kayak nggak ada ya. Nah, khas VinFast, dia lampunya nyambung dari kiri ke kanan. Dan yang unik, biasanya kan mobil tuh aksen hitamnya cuma sampai bumper kan. Kalau ini dia sampai aksen plat nomor. Seperempat bagasi ini, bawahnya dia hitam, si tempat plat nomor, atasnya baru dia body color mobilnya. Gak ketinggalan, di sini dia ada sensor parkir 4 titik. Dan entah ini kayaknya ada spek yang pakai wheel fog lamp ditempel di sini. Terus kemudian di sini juga ada kamera mundur. Ditempatinnya, kalau biasanya kan di dekat bagasi ya, ini dia di bawah logo VinFast-nya. Ya, sekarang kita masuk ke interiornya. Entah kenapa, gue ngelihat ada beberapa aksen BMW angkatannya 2010 sampai 2015-an gitu loh. Kalau kalian familiar ya, kalian perhatiin tulisan airbag ini di plafon. Ini kayak BMW nggak sih? Terus lanjut, kalian lihat lagi ini. Bagian tuas lampu sen sama tuas wipernya ini. Ini BMW banget nggak sih? Untungnya dia nyalain lampunya bukan pakai cetekan di sisi sini gitu ya. Terus kalau kalian lihat lagi, sun visor sama door trim itu BMW banget. Mirip-mirip kayak lo ngelihat BMW S90 F10 gitu loh. Nah, sekarang kita bahas posisi nyetirnya. Lagi-lagi karena dia coupe, jadi visibilitas ke belakangnya jujur aja agak kurang. Dan tuas transmisinya dia ada dipencet gitu. Biasanya kan model tuas atau model apa gear selector di setir gitu. Ini dia di model pencet, dan parking brake-nya juga di sini. Gue yakin ada auto hold-nya, tapi pasti pengaturannya di layar head unitnya ini. Ada yang janggal? Iya, kalian nggak salah. Mobil ini nggak ada speedometernya. Jadi ini dia di sini ada head-up display yang menampilkan kecepatan, range, dan data-data MID gitulah. Cuman karena lagi-lagi mobilnya mati, jadi kita nggak bisa ngelihat tampilan MID-nya seperti apa. Di tengahnya ini dia ada layar head unit 12,9 inci yang menghadapnya ke sisi driver banget. Jadi dia dibikin driver oriented gitu ya. Dia udah pakai wireless Android Auto sama Apple CarPlay, dan dia di sini juga
ada semacam kayak MID-nya gitu di seperempat dari si layar infotainment-nya ini. Jadi walaupun nggak ada speedometer tetap bisa ngeliat lah informasi tentang mobilnya gimana gitu kan, mengenai suhu, kecepatan, range gitu-gitu. Dan dia juga udah dilengkapi dengan kamera 360. Nah, untuk dashboardnya dia unik, dia pakai padanan warnanya tuh hitam sama coklat, gitu juga dengan di kursinya. Dashboardnya sebagaimana ini ya, khas VinFast gitu kan, dia AC-nya di situ. Anehnya dia di sisi penumpang depan, dia AC-nya ada 2. Karena biasanya kan kalau mobil cuma di sisi kiri doang, ini di kiri kanan. Jadi dibanding mobil-mobil pada umumnya, harusnya dia lebih dingin karena ventilasi AC-nya ada 5. 1 di sisi pengemudi, 2 di sisi tengah, 2 lagi di sisi penumpang. Biasanya di sisi penumpang itu cuma 1. Ya, sekarang kita duduk di jok belakang. Ini alas duduknya miring banget, curam gitu. Jadi kalau duduk terlalu masuk dan tentunya terlalu dingklik tuh. Alas ininya kita kakinya jadi naik gitu kan. Terus kemudian dia joknya nggak bisa di reclining dan nggak bisa di sliding. Jadi pengaturannya fix gini doang untuk penumpang belakang. Tapi setidaknya di belakang kita dapat seat back pocket, dua-duanya ada. Kita dapat AC, sama kita juga dapat colokan bahkan 3 nih ya. Biasanya kan mobil-mobil lain 2. Ini ada 2 Type A sama 1 Type C yang 90 watt. Jadi bisa fast charging lah. Nah, lagi-lagi di sini gue lihat aksen BMW jelas banget di door trimnya ini. Coba dia naruh tweeternya lebih gede. Ini desainnya BMW banget. Masih di jok tengah, dia udah ada armrest dan udah ada cup holder. Lagi-lagi lu ngingetin BMW banget nggak sih aksen-aksen ininya? Tapi kursinya sih nggak kayak BMW. Gitu juga dengan headrestnya. Nah, di sini dia juga ada lampu baca dan ada hand grip di kiri kanan. Jadi di belakang sebenarnya cukup lega, tapi untuk posisi duduk ini kayaknya bukan selera semua orang deh. Soalnya bagian jok penyangga pahanya ini terlalu miring. Kebiasaan kan kalau sedan terlalu agak datar, ini kayak miring menukik banget, tajam gitu loh. Next kita bahas bagian belakang. Tentunya sebagai flagship VinFast di Indonesia saat ini, dia udah dilengkapi dengan power back door. Kapasitas bagasinya kurang lebih segini, lantainya agak ke dalam ya. Jadi kalau kalian mau ngambil sesuatu mungkin agak susah kalau berat. Oke, sekarang kita ngomongin powertrain alias yang menggerakkan si mobil ini. Untuk yang tipe Pro, dia pakai dual motor bertenaga 349 horsepower dan torsinya 500 Nm. Setup itu masih dipadu sama baterai 70,8 kWh ya, dan range-nya 471 km berdasarkan NEDC. Selain itu, dia juga ada tipe Eco dengan single motor yang tenaganya 174 horsepower dan torsinya 250 Nm dan baterai berkapasitas 59,6 kWh. Setup ini memungkinkan untuk range 430 km berdasarkan standar NEDC. Nah, untuk harganya, varian Eco dijual 499 juta, sementara varian Plus dijual 599 juta. Nah, itu semua harganya udah on the road untuk wilayah DKI Jakarta, dan itu bukan harga subscription gitu ya, udah termasuk baterainya gitu. Oke, jadi gimana menurut kalian mengenai mobil ini? Nah, kesimpulannya, mobil ini bisa menjadi pilihan baru buat kalian yang bosan sama SUV listrik asal Tiongkok. Ya, setidaknya dapetin Vietnam gitu kan. Nah, dengan harga segitu, dia bisa menjadi pilihan baru buat kalian yang pengen beda, dan kalian mementingkan kelegaan kabin juga kalian bisa memilih mobil ini. Itu aja dari gue, gimana menurut kalian? Gue Fabio dari Automotive Base, sign off. Bye!